Berapakah banyaknya komet dalam daerah semesta raya? Para ahli angkasa menyatakan komet itu ada sejumlah 100 juta beredar dalam daerah orbit yang berbentuk elip keliling surya. Dikatakannya wujud benda angkasa itu terdiri dari batu, pasir, debu, es, dan sebagainya. Pendapat ahli begini diketawakan dalam Al-Quran tersebut pada surat ke-25 ayat 22. Pada hari mereka melihat malaikat, maka tiadalah ketika itu kegembiraan bagi orang-orang berdosa. Dan mereka katakan, yang berbatu-batu bertumpuk-tumpuk. Lihatlah hubungan ayat ini pada surat ke-25 ayat 53. Padahal orang telah sama mengetahui kedatangan suatu komet yang dinamakan dengan komet Halley. Ditaksir besarnya ribuan kali surya dan panjangnya diperkirakan 500 juta mil LK. 6 kali jarak antara surya dan bumi. Pada bulan April tahun 1970 pernah pula kelihatan komet seperti itu bergerak dari belahan selatan ke utara selama sebulan penuh menjelang subuh. Kalau benarlah apa yang dikatakan para sarjana barat tentang komet, rasanya tidak perlulah kita memakai lampu di malam hari, karena angkasa tata surya ini dipenuhi oleh 100 juta rombongan komet yang cemerlang sebagai pantulan sinar dari surya. Sebaliknya, kita tak mungkin lagi melihat suatu bintang karena angkasa itu ditutupi oleh 100 juta komet yang melayang cepat. Dan kalau benarlah komet itu terdiri dari debu, pasir, atau es yang tersusun dari molekul seperti benda lainnya, maka tentunya komet itu akan jatuh kepada planet atau surya seperti jatuhnya meteorites. Padahal belum pernah diketahui sebuah komet telah jatuh seperti demikian. Dan juga kalau benarlah komet itu seperti yang disangkakan para sarjana, maka haruslah dapat menjawab kenapa dia bergerak dengan kecepatan istimewa melebihi kecepatan sinar melalui orbit yang dikatakan elips itu. Hal apakah yang menyebabkan dia dapat mengorbit demikian? Orang tidak berkesempatan banyak untuk mempelajari komet karena dia terlalu jauh dan jarang sekali kelihatan. Hal ini hendaklah menjadi tantangan bagi setiap orang untuk tidak terburu-buru dalam menentukan wujud dan fungsi komet. Satu-satunya cara yang wajar dan logis untuk persoalan itu hanyalah meneliti maksud ayat-ayat Al-Quran, karena kitab suci mengandung ajaran komplit tentang segala problem. Surat ke-16 ayat 89. Dan memang diturunkan oleh Tuhan yang menciptakan semua benda angkasa itu. Surat ke-31 ayat 1 dan surat ke-37 ayat 4 menerangkan bahwa komet itu sebanding dengan semua bintang dalam semesta raya ini. Maka ekor komet yang panjang sebenarnya adalah bintang-bintang atau tata surya yang telah dibenturnya dan diseretnya. Surat ke-69 ayat 13 sampai ayat 17 menyatakan jumlah komet itu 8 dalam daerah semesta raya, bukan dalam tata surya sebagai dikatakan para sarjana tadi. Jadi kalau tadinya orang mengatakan panjang komet Halley adalah 500 juta mil, maka sebenarnya ukuran itu masih sangat kecil. Sedangkan keadaan sebenarnya jauh lebih panjang dan lebih besar. Untuk memahami bahwa komet itu bukanlah keluarga tata surya, dapatlah orang mengambil pelajaran tentang komet Kahotek pada bulan Desember 1973 yang dinyatakan keluar dari gugusan bintang lain, yaitu kelihatan dari celah-celah galaksi di semesta raya ini. Orang telah gagal dengan anggapan mengatakan wujud komet terdiri dari pasir dan juga gagal dalam menentukan orbitnya yang dikatakan elips. Padahal sebenarnya komet itu tanpa orbit yang nyata.